Kita jangankan niat kembali haji karena Allah baru kemudian ihlal. Kalau tadi kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, di sini kita ucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Ini ihlal untuk hajinya. Bagi yang ganti niat, tadi kan apa namanya? Kita batalkan misalkan, maka ganti niat dari tamattu ganti ke qiraan, jadi labbaik Allahumma hajjan umratan sekaligus. Nah, setelah itu kita bertalbiyah seperti tadi ketika kita umrah, lalu kemudian berangkat ke Mina. Tarwiyah ini memang sunnah kita berada di Mina. Andai kita tidak melakukannya, tidak berdampak pada sah tidaknya rangkaian haji kita, namun kita tidak sempurna dalam meneladani sunnah Rasulullah SAW. Yang kita lakukan di Mina nanti, sholatnya masing-masing pada waktunya, tidak dijamak, tapi dikosor. Duhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat pada waktunya, isya ya kan 2 rakaat pada waktunya masing-masing. Di sini kita perbanyak talbiyah, perbanyak kemudian istighfar, perbanyak beramal soleh, dan termasuk doa karena ini momen mustajab doa juga. Sampai kemudian subuh di situ, seluruh rangkaian sholat kita lakukan, kecuali sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama mengatakan tidak melakukannya. Kalaupun melakukan tidak mengapa. Kalau istilah Syekh bin Baz itu kan terkait dengan istilah tempat. Sunnahnya tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, kalau melakukan ya tidak mengapa karena keistimewaan tempatnya. Kalau dalam safarnya, nanti kita bahas pada waktu sholat. Secara singkat ada 8 sahabat yang melakukan. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Dar, Anas bin Malik, ya kan? Sehingga saya juga ada Abdullah bin Umar. Ada 8 sahabat melakukannya. Secara khusus berkait dengan haji, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari melakukannya antara maghrib dan isya. Padahal di jamak beliau masih melakukan sholat rawatib setelah maghrib. Nah, kemudian setelah subuh ya setelah terbit matahari, kita beranjak menuju ke Arafah. Jadi kita nginep semalam di tanggal 8. Ini bagian dari rangkaian manasik haji. Saat ini insya Allah longgar, karena semua orang kita Indonesia mayoritas langsung hidupnya di Arafah. Tapi nanti pulang dari Arafah tanggal 11, 12, 13, disitulah kemudian kesabaran kita diuji. Karena ya kan, kepala kita bisa ketemu dengan kaki orang. Yang biasa berubah, masya Allah, ya kan? Kita leluasa, di situ kita harus berbagi dengan sama. Dan berbagi itu yang sedikit buat, ya kan, 1 orang bisa buat 3 orang, miring-miring, ya kan? Baik. Nah, di Arafah inilah kunci inti dari, ya kan, manasik kita. Yang dikatakan Rasulullah SAW itu al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya di Arafah. Minimal waktu idealnya wukuf di Arafah itu, ya, wukuf di Arafah bagian dari rukun haji. Nah, stay-nya kita, tinggalnya kita sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari itu bagian dari wajib haji. Makanya orang kalau keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari bisa kena. Nah, orang-orang yang sakit biasanya dibawa hanya melintas. Karena itu udur, tapi mereka tetap kena. Nah, pada saat kita ke Arafah, kemungkinan besar datangnya sebelum zuhur.
itu tidak ada aktivitas apa-apa selain talbiyah, selain kemudian apa, zikir umum, dan saat itu belum ada kaitan dengan Arafahnya. Dengan kaitan beribadah di Arafah itu pada saat sudah tergelincir matahari, kita lakukan sholat apa? Sholat duhur, khutbah, baru kemudian setelah itu kita wukuf. Itu baru bagian dari rangkaian aktivitas haji. Tapi sebelum tergelincir matahari, Arafah tidak ada apa-apanya, tidak ada keistimewaan. Karena Arafah juga bukan bagian dari tanah suci, dia udah tanah halal Arafah. Nah, pada saat kita tiba nanti, umumnya kadang pada jam 9, kadang jam 11 itu, tergantung pada tidaknya akses menuju Arafah dari Mina itu. Umumnya lancar. Nah, pada saat kemudian nanti di tenda pada umumnya, nah kita sholat duhur dan asarnya di situ di jamak apa? Takdim. Dengan di Mina tadi di qasar tanpa jamak. Tapi di Arafah jamak takdim. Jadi duhurnya 2 rakaat, adzan, qomat, duhur, qomat, baru kemudian apa? Sholat asar. Ya kan, khutbah nanti biasanya walaupun idealnya kita masing-masing menyiapkan ustadz ya, kadang-kadang nanti di sana kita dikumpulkan di tempat, nanti biasanya kita diskusi siapa yang jadi imam, siapa yang khutbah dan seterusnya. Tapi yang pasti nanti tidak ada zikir bersama di sana. Walaupun umumnya orang kita zikir bersama, ya kan? Kita perbanyak doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli apa? La ilaha illallah. Ya kan? Wahdahu la syarika. Di sini ada doanya itu. Ada yang pegang ini? Ya kan? Ini insyaallah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perbanyak zikir itu, perbanyak kemudian istighfar, perbanyak doa. Kalau bisa mau baca Quran silakan. Tapi yang pasti tidak ada kekhususan untuk baca Quran di sana. Ya kan? Apakah boleh istirahat? Silakan istirahat. Artinya tidak mesti dari jam 12 sampai jam 6 sore harus zikir, enggak juga. Pada saat kemudian kita capek, ya dulu istirahat, ada masalah. Yang mau baca Quran silakan, berdoa silakan. Tapi jangan dihabiskan waktu selfie-selfiean, telepon sana sini, saya di Arafah nih, gitu kan? Enggak juga. Bukan tidak dibolehkan, tapi jangan dihabiskan waktu untuk itu. Karena di saat itu momen di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan malaikatnya, dan di saat itu pula momen di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, kemudian setelah itu kita beranjak menuju Musdalifah. Setelah terbenam matahari, insya Allah kita selalu berusaha setiap tahun sesuai dengan tuntunan yang ada. Idealnya memang sampai Musdalifah itu adalah sebelum Isya, agar kemudian kita bisa sholat maghrib dan isya jamak takdim. Ada qamat sholat maghrib, baru kemudian qamat sholat isya 2 rakaat di jamak. Jadi yang di jamak itu sholat hanya di Arafah dan di Musdalifah saja. Arafah dan Musdalifah. Alhamdulillah tahun kemarin, Masya Allah, begitu kita masuk itu sebelum adzan luar biasa. Ya kan? Kita ngambil tempat pasti lapang nih. Karena rootnya alhamdulillah aksesnya mudah. Allah mudahkan semua. Ya berkat pertolongan Allah dan doa-doa yang dipanjatkan agar dimudahkan dan seterusnya. Bahkan dulu pernah kita keliling keluar dulu ke Sarai baru masuk. Ada yang begitu. Ya, tapi kemarin alhamdulillah begitu masuk lancar. Saking lancar sampai kebablasan sedikit. Itu jalan yang begitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga demikian. Insyaallah ta'ala. Itu harapan kita. Nah, di Musdalifah Rasulullah SAW itu tidak melakukan apa-apa istirahat. Tapi boleh di sini kita mau berzikir,
Bahkan ada mengatakan hatta qiyamul lail yang sebelum beliau lakukan tidak lakukan. Ya kan? Boleh kemudian kita sholat rawatib bagaimana sahabat boleh Abdullah bin Mas'ud tadi lakukan dalam riwayat Imam Bukhari. Atau paling tidak minimal sholat yang jarang dan nyaris tidak ditinggalkan Rasulullah SAW, baik dalam kondisi mukim, ya kan, atau safar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, lam yakun Rasulullah SAW ada syai'in minan nawafil asyaddu ta'abudan min raka'atil fajr. Rasulullah tidak pernah melakukan, ya kan, apa ibadah sunnah serutin yang beliau lakukan daripada sholat 2 rakaat fajar. Karena 2 rakaat fajar ini kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian mabit di Musdalifah ini bagian dari wajib haji. Waktunya adalah dari sejak maghrib sampai kemudian apa subuh di situ. Walaupun ada sebagian kita separuh malam kemudian sudah berangkat, tapi insya Allah kita tidak perlu tergesa-gesa, ya kan? Karena ini mungkin yang terakhir bagi kita untuk melakukan di sini. Kita anggap haji ini yang terakhir kita, agar kemudian kita lebih semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana dulu sahabat itu ketika sholat pun dianggap itu sholat terakhirnya, agar kemudian sholat yang dilakukan itu berkualitas bagaimana dilakukan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya kan? Lalu kemudian dari Musdalifah kita boleh kemudian mengambil apa? Kerikil-kerikil dan seterusnya itu, karena itu yang Rasulullah lakukan pada saat itu. Ya kan? Diperintahkan sahabat mulia Abul Fadl bin Abbas, ya kan, Abdul Muttalib, ya kan, radhiyallahu anhu ajma'in, untuk mengambil kerikil buat beliau. Jadi ambil kerikil sunnahnya di Musdalifah, boleh kemudian di area Mina ataupun kemudian di tanah suci, tapi terkadang disiapkan oleh maktab itu. Sekarang lebih mudah, insya Allah ta'ala, tinggal kita mengamalkannya saja. Nah kemudian tanggal 10 itu, tanggal 10 setelah kita pamit sampai subuh di Musdalifah, sunnahnya ada 2, boleh langsung ke Mina sebagaimana Rasulullah lakukan, ya kan, lempar jumrah. Ya kan, kalau kita lempar jumrah di tanggal 10 setelah dari Musdalifah, berarti tahallul awal selesai. Ya kan, kita menghadap nanti, kita tahu kan posisinya di mana, sebelah pundak kita ini berada sejajar dengan Ka'bah. Baru kita melempar Bismillah Allahu Akbar, lempar apa? 7 kali lempar. Walaupun kemudian area sebagian depan kita itu terbuka, tapi itu tidak disunnahkan kita melempar dari situ, kecuali dalam kondisi darurat, barangkali situasi penuh, ya kan, kita nggak bisa melempar, maka kemudian boleh melempar dari arah mana saja. Tetapi selama memungkinkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, kita lakukan. Kita berusaha di situ. Alhamdulillah selama ini dalam semua haji yang kita lakukan, lempar dari posisi yang di mana Rasulullah dulu melemparnya. Ya kan, kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan yang Rasulullah lakukan. Sebab itu yang Rasul inginkan kepada kita. Ya kan, kata beliau, da'uni ma taraktukum, biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan buat kalian. Artinya kita dituntut untuk tidak menyelisihinya. Lalu beliau kasih tahu kena kehancuran umat dahulu dan kebinasaan mereka karena apa? Kasratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Mereka banyak nanya, ngeyel, dan kemudian apa? Menyelisih para nabinya. Dan kita insyaallah berusaha semaksimal mungkin manasik ini sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah lempar jumrah Rasulullah dulu potong korban, baru setelah kemudian beliau potong dam, nusuknya dan seterusnya. Lalu kemudian beliau pergi kemana? Ke haram untuk melakukan tawaf ifadah. Dengan tawaf ifadah sama persis dengan tawaf qudum tadi, hanya namanya yang berbeda. Nah, tapi ada sebagian sahabat yang terpisah karena malam saat itu tidak ada lampu, ya kan, terpecah dari rombongan Rasulullah, diduga Rasulullah ke Mekah. Mereka kemudian melakukan tawaf ifadah, baru kemudian tahallul. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, if'al wala haraj, lakukan, tidak mengapa. Artinya pada tanggal 10 itu ada 2 opsi. Opsi pertama, bisa kita kemudian lempar jumrah, setelah itu kita tahallul awal. Nah, tahallul awal itu konsekuensinya boleh melakukan apa saja larangan ihram selain hubungan badan.
baru kemudian kita boleh beribadah dengan istri pada saat kita melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Tapi bagi kemudian mereka kita yang akan tawaf ifadah dan sa'i, maka tahallul awalnya nanti di mana? Di tempat sa'i tadi. Tahallul awalnya di sana. Tahallul sa'inya pada saat kita melempar jumroh. Satu di antara dua ini boleh dilakukan, dan cara ya kan tawaf ya kan ifadah sama dengan tawaf qudum, termasuk kemudian sa'inya. Tadi saya ulang. Kemudian setelah itu ya kan baru kemudian apa? Ini nanti timnya Mas Edi ya kan dengan Mas Haris yang melakukan pemotongan hewan korban itu, dan Rasulullah mengatakan mina manhar. Nahar tuha benar. Aku memotong memang di sini di Mina pada saat itu. Wa mina manhar wa tariqu wa bijaju Makkah manhar. Ada hadis seperti itu. Jadi Mina tempat memotong hewan, dan kemudian juga jalan-jalan di Mekah pun boleh kita menyembelih hewan itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah katakan fanharu fi rihalikum, lalu kemudian maka kalian potonglah hewan kalian itu pirihal. Saya coba tanya dan coba mencari makna rihal, ternyata bisa saya dapatkan ternyata rihal ini di rumah-rumah, artinya di area Mekah. Jadi pemotongan dam itu tidak boleh di luar kota suci Mekah menurut kesepakatan para ulama. Karena sekarang ini ada upaya dan usulan memotong hewan dam dan seterusnya itu di Indonesia. Enak aja katanya Saudi tambah kaya dan seterusnya. Ini bukan masalah itu, ini ketentuan agama. Kita harus ikuti, kecuali udhiyah korban boleh di sana, boleh di Indonesia. Tapi dam nusuk ya kan, termasuk dam pelanggaran itu wajib dilakukan di mana? Di area tanah suci Mekah. Bahkan Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah motong hewan dam nusuk korban dan seterusnya itu apa? Dan denda itu di Taif ataupun di Madinah yang jaraknya lebih dekat daripada kita. Ini artinya memang sunnahnya dan wajib hukumnya memotong hewan tersebut di mana? Di Mekah, di tanah suci. Nah kemudian setelah halul tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya baru kemudian tahallul, saya sebagaimana kita jelaskan tadi. Lalu kemudian kita pulang ke Mina untuk mabit selama 3 hari, boleh 2 hari, ya kan? Boleh 2 hari, boleh 3 hari. Bagi yang ingin dapat awal, berarti tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari dia harus keluar dari Mina. Tapi kalau sudah terbenam matahari, maka dia harus lanjut nginap untuk hari berikutnya untuk dapat tani. Dan kita insya Allah sebagaimana harus lakukan, kita tidak keluar dari Mina kecuali dapat tani, itu tanggal 13. Dengan fatqullah fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alayh wa man ta'akhkhara fala itsma alayh. Itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Kemudian apa aktivitas yang kita lakukan di Mina? Sholat sama dengan tadi di hari tarwiyah, sholat pada waktu masing-masing, yang 4 rakaat dikosong menjadi 2, hanya tidak dijamak di sini. Kemudian sunnahnya kalau lempar jumrah Aqabah tadi, waktunya yang ideal ya kan pada saat waktu duha sampai tergelincir matahari. Waktu bolehnya setelah itu, setelah tergelincir matahari. Tetapi untuk tanggal 13, tanggal 11, 12 dan 13, waktu istimewa pelemparan jumrah mengacu kepada yang Rasulullah lakukan adalah setelah zawal atau sesuai dengan ketentuan kebijakan maktab masing-masing, karena biasanya maktab itu memantau kredit atau tidak untuk menjaga keselamatan kita. Kita tetap berusaha untuk mengambil waktu yang terbaik, tapi kalau tidak maka kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Memang Rasulullah perintahkan kita untuk melakukan itu ya kan, dengan waktu yang paling istimewa tadi. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan juga Rasulullah katakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dalam hadis dari Imam Bukhari. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kemudian nekat
So insya Allah bisa ke sana, hati-hati di sana, tenaga kita kecil dibanding dengan orang Afrika. Kadang kita cuma separuh badan mereka, ya kan? Kita cari keselamatan, ya kan? Dan Rasulullah selalu mengambil yang termudah selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapkan batu nanti 70, 7, ya kan, di hari pertama. Di hari kedua berapa? 21. Kalau hari pertama tanggal 10 kita hanya melempar jumlah apa saja. Di hari kedua dan ketiga atau 11, tanggal 11, 12 dan 13 itu kita mulai dari sukron, 7 kali lemparan, kemudian setelah itu berdoa, kemudian 7 kali lemparan di wustanya, kemudian berdoa. Setelah itu kemudian kita ke Aqabah melempar dan tidak berdoa. Di hari berapa? 11. Hal yang sama kita lakukan di hari ke-12 dan ke-13. Ya kan? Di hari ke-11, 12 dan 13. Jadi masing-masing setiap harinya 7 kali 7, 7 kali 3 berapa? 21. 21 kali 3 63 tambah 7 di tanggal 10. Berarti 70 batu. Itu minimal yang kita persiapkan. Ya kan? Nah, setelah itu kemudian kita ngambil dampak Sa'di. Tanggal 13 kita tinggalkan, ya kan, Mina menuju ke hotel transit kita, baru kemudian nanti setelah siap hotel kita dekat Masjidil Haram, baru kemudian kita ke Mekah. Nah, biasanya semangat, ya kan, ibadah itu lebih semangat ketika di Mina tuh. Begitu kemudian di hotel, tantangan lain lagi, ya kan, kasurnya lebih empuk, ya kan, ibu-ibu di bawahnya itu banyak masalah, lempar jumroh, lempar uang tuh, ada mall banyak di sana, godaan lebih banyak lagi di sana. Ya kan, mudah-mudahan godaan-godaan itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tawaf wada, ya kan? Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya ingin beranjak dari Mina pada saat itu, tiba-tiba beliau berkata, la yanfiranna ahadukum hatta yakuda akhir ahdihi tawafu bil bait. Hendaklah seorang di antara kalian tidak beranjak dari Mina ini sebelum mengakhiri perpisahannya dengan tawaf di Baitullah. Ini asal muasal tawaf itu, ya kan? Dan ulama sepakat, mayoritas ulama mengatakan bahwa tawaf wada ini bagian dari wajib haji. Namun gugur bagi mereka yang haid atau nifas. Ya, sebagaimana hadis dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, jadi digugurkan tawaf wada bagi yang haid dan nifas. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya pendapat lain. Beliau menganggap bahwa tawaf wada ini bukan bagian dari haji, bukan bagian dari umrah, tapi bagian dari berpisahnya seseorang dengan Baitullah. Ya, ini kalau versi beliau. Tapi pendapat mayoritas, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menganggap bahwa tawaf wada itu adalah bagian dari wajib haji. Kalau alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memasukkan ini bagian dari tawaf wada, bagian dari haji atau umrah, ya kan? Andai kata beliau wajib haji, kenapa gugur kewajiban itu bagi orang yang haid dan nifas dan tidak bayar dam? Sementara konsekuensi orang yang meninggalkan wajib haji adalah harus bayar dam, sementara ini tidak. Ini kemudian yang membuat beliau punya kesimpulan dari hasil ijtihadnya bahwa tawaf wada itu bukan bagian dari haji maupun umrah, tetapi bagian dari berpisahnya seseorang dengan Ka'bah, ya kan? Maka juga ada perdebatan ulama ketika umrah apakah ada tawaf wada atau tidak, seperti itu. Wallahu ta'ala, ini barangkali yang bisa kami sampaikan dengan uraian ini. Berarti rangkaian manasik
umroh dan haji praktis, ya kan, selesai. Kemudian selanjutnya bisa kita tanya jawab. Karena ini kalau mau dikupas tuntas ya nggak cukup 1 hari, apalagi menyampaikan dalil satu persatu. Tapi paling tidak mudah-mudahan pesan singkat ini, insya Allah uraian singkat ini bisa kita pahami, ya kan, dan bisa kita amalkan insya Allah. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan, bisa sekarang, bisa di grup, bisa nanti saat berjalan, ya kan, karena manusia itu baru kemudian juga ketika dihadapkan dengan masalah baru nanya ini kenapa dan seterusnya itu. Insya Allah kita selalu siap. Saya berusaha untuk menjawab, ya kan, membantu menjawabnya. Kalau saya tahu, kalau tidak tahu, saya akan cari tahu, ya kan, kepada para ulama di tanah suci insya Allah untuk memberikan jawaban terkait dengan masalah yang ditanyakan. Wallahu ta'ala. Hajiku, umrohku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.